Hai good people, selamat datang di Gerai Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan juga tetap semangat. Banyak yang percaya bahwa kebiasaan seseorang sangat berpengaruh terhadap level pencapaian yang akan diraih nantinya, termasuk menentukan pula apakah seseorang akan kaya atau tidak. Sebuah pola perilaku yang menjadi kebiasaan ternyata bisa menjadi magnet untuk kebiasaan lainnya yang sejalan. Ini berlaku untuk kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik. Misalnya, mereka yang terbiasa untuk berolahraga, biasanya mereka akan memupuk kebiasaan untuk hidup sehat seperti menjaga pola makan dengan memilih makanan yang bergizi seimbang. Sebaliknya, kebiasaan buruk seperti merokok atau bermalas-malasan di sofa, mereka cenderung mengundang kebiasaan lain seperti mengonsumsi minuman beralkohol atau makan makanan junk food. Sudah pasti kebiasaan ini akan sangat mengganggu kesehatan di kemudian hari. Dan ternyata kebiasaanlah yang menjadi perbedaan antara mereka yang kaya dan juga mereka yang miskin. Lalu apa saja sih perbedaan kebiasaan orang kaya dan orang miskin? Mari buka mata lebih lebar untuk melihat lebih dekat kebiasaan orang kaya yang membedakan mereka dari orang miskin. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama, orang kaya cenderung berpikir ke masa depan. Orang kaya memiliki orientasi ke masa depan. Sebaliknya, mereka yang tidak kaya tidak berani memikirkan masa depan. Mereka sepenuhnya hanya peduli dengan masa yang sekarang yang sedang dialami. Sebab orang yang tidak kaya masih belum memiliki jaminan finansial dan tidak tahu bagaimana cara mencapai level finansial yang mumpuni. Dan sialnya, banyak di antara mereka yang tidak kaya hanya hidup untuk memikirkan besok harus makan apa. Yang kedua, orang kaya tidak membeli merek. Orang kaya yang benar-benar kaya justru tidak begitu tertarik membeli merek. Mereka lebih mengedepankan fungsi dibandingkan nama sebuah produk. Mereka berpendapat bahwa membeli barang bermerek terkadang merugikan. Misalnya, ketika membeli laptop dengan spesifikasi lambat. Dari sinilah terdapat kesempatan untuk melatih kesabaran dengan barang tersebut. Orang kaya justru tidak begitu tertarik mengikuti tren dan tidak mengejar barang-barang yang mewah. Sebab bagi mereka, membeli berdasarkan kebutuhan merupakan prioritas utama dibandingkan harus membeli berdasarkan keinginan. Bandingkan dengan mereka yang tidak kaya, seringkali mereka membeli merek hanya untuk menunjukkan seolah-olah mereka itu kaya. Yang ketiga, orang kaya lebih mengedepankan sikap. Sikap yang dikedepankan dalam bekerja akan memberikan banyak manfaat. Bahkan manfaat akan lebih banyak dari uang tunai yang ada di kantong Anda. Jika Anda berada di lingkungan sosial yang tepat, Anda akan memiliki kemampuan dalam mengelola uang. Kepercayaan tersebut akan membuat Anda menjadi lebih kaya. Tapi sayangnya, sebagian besar dari kita mendapatkan pembelajaran kebiasaan yang cukup jelek. Bahkan sampai hari ini, sektor pendidikan pun tidak melakukan banyak perubahan untuk hal tersebut. Misalnya, anak-anak masih diajarkan banyak fakta, namun tidak ada satupun kurikulum yang membahas bagaimana cara menghemat uang. Yang keempat, orang kaya membayar untuk dirinya terlebih dahulu. Dari buku Start Over, Finish Rich, karya David Weiss, membayar untuk diri sendiri terlebih dahulu memang seolah bukan gagasan yang masuk akal. Terlebih jika sebelumnya anggaran bulanan terbilang pas-pasan. Padahal orang kaya yang sebenarnya, menurut buku tersebut, kerap menyisihkan sebagian besar gaji di awal. Memang sekilas tidak ada perbedaan antara menyisihkan gaji pada awal dan juga akhir bulan. Namun jika dilakukan dalam beberapa bulan, cara tersebut mampu menaikkan rasio tabungan hingga 20%. Berkat aturan bayar untuk diri sendiri terlebih dahulu, kita bisa menggunakan tabungan untuk hal-hal yang mampu meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya sebatas pada hal-hal sepele saja. Yang kelima, orang kaya berpikiran bahwa hutang adalah musuh. Hutang beserta tingkat bunganya yang tak dikendalikan merupakan pemakan keuangan Anda hidup-hidup. Bagi orang kaya, berhutang sama saja dengan membangkitkan musuh. Sebab hutang akan menguras energi, pikiran, sampai keuangan Anda. Maka memiliki prinsip menghindari hutang sama sekali adalah hal yang terbaik. Memang sulit untuk menempatkan diri untuk menghindari hutang. Terlebih bila konteksnya sudah ke ranah kebiasaan. Anda bisa menerapkan prinsip tidak pernah meminjam uang demi menempatkan diri dalam kondisi terhindar dari hutang.
Yang keenam, orang kaya memiliki kebiasaan bersyukur. Dalam bukunya yang bertajuk The Science of Getting Rich, William W. Willett menyatakan bahwa bersyukur merupakan cara yang tepat terhubung dengan unsur mistis alam semesta yang menyediakan banyak kelimpahan. Dari pernyataan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa bersyukur lebih dari sekedar harta benda atau tingkat gaji saja. Anda bisa menuliskan 3 hal baru yang patut Anda syukuri di setiap pagi untuk memulai kebiasaan bersyukur. Bersyukur juga merupakan jalan pintas untuk menyusun energi positif pada otak. Sebab ketika otak dalam pikiran positif, hal ini akan berimbas pada bagaimana Anda menanggapi gaji, tabungan, bahkan sampai kenaikan karir. Yang keenam, orang kaya terbiasa membayar dengan uang tunai. Di era digital saat ini, kita cenderung tidak memiliki uang sebagai benda nyata. Kartu kredit misalnya, ia mampu memberikan ilusi kekayaan meskipun pada dasarnya setiap penggunaannya akan mendekatkan Anda pada kemiskinan. Maka untuk menghindari jebakan tersebut, membayar segala transaksi dengan uang tunai adalah pilihan yang terbaik. Anda bisa meniru mindset di mana jika tidak bisa membeli barang dengan uang tunai, maka Anda tidak perlu membelinya. Anda tidak seharusnya mengambil pinjaman jika tidak memiliki cukup uang tunai untuk membeli sesuatu. Sisi positif inilah yang bisa Anda jadikan sebagai acuan dalam melakukan transaksi sehari-hari. Kedelapan, orang kaya terbiasa melacak semua pengeluarannya. Kebiasaan melacak pengeluaran akan memberikan kesadaran tentang arus uang yang Anda keluarkan. Kecerobohan serta ketidaktahuan arah uang yang akan Anda keluarkan merupakan sekutu dari kemiskinan. Lacak semua pengeluaran dan catat di lembar Excel jika perlu. Bahkan jika Anda membeli roti, Anda bisa mencatat di laporan pengeluaran Anda. Dengan cara demikian, pengeluaran akan berkurang secara signifikan dan terstruktur secara lebih akurat. Yang kesembilan, orang kaya menjaga pergaulannya. Ketika Anda menghabiskan waktu dengan orang yang bijak mengelola keuangan, hal positif tersebut pun akan Anda rasakan dan akan menular kepada Anda. Karena pada dasarnya, sikap seseorang itu menular. Namun contoh tersebut memang lebih efektif jika mereka aktif membimbing Anda serta Anda mengambil tindakan untuk mengimplementasikannya. Namun secara mendasar, berada di lingkaran pergaulan mereka sangatlah penting. Anda bisa menemukan orang yang tepat dari kegiatan sukarelawan, klub olahraga, acara rohani, dan kegiatan lainnya. Anda pun bisa menemukan peluang memperluas pertemanan dari grup atau forum Facebook atau forum daring lainnya. Yang ke-10, orang kaya mampu menciptakan sebuah nilai. Yang terakhir nih, orang kaya mampu menciptakan nilai dan dengan cara itulah mereka mampu menjadi lebih kaya. Kecuali jika sumber kekayaan dari hasil pemerasan atau hal buruk lainnya. Menciptakan nilai begitu besar imbasnya pada kenaikan kekayaan seseorang. Dari nilailah seseorang mampu menghasilkan imbalan besar atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Nah, itulah beberapa perbedaan yang biasa dilakukan oleh mereka yang kaya dan yang tidak kaya. Anda ada di bagian